Instagram. Sebelumnya aku udah bikin GIF Instagram. Kalian bisa searching di keyword Raisa Kania kalau kalian mau coba pakai GIF aku. Nah, sebelumnya aku bikin 10 GIF. Hari ini aku mau bikin GIF tambahan lagi. Di sini aku mau sharing tentang cara gimana aku bikin gambar untuk GIF. Nah, aku pertama-tama ini tools yang aku pakai iPad 8, terus aku mau pakai HP buat notes mau gambar apa aja. Hari ini aku mau coba gambar happy birthday, terus happy wedding, apa lagi ya? Cake kali ya. Terus es krim, work, kerjaan, apa lagi ya kira-kira? Suka bingung kalau cari ide apa ya. Oh iya, tea time, terus new video, sama apa ya? Udah sih itu dulu aja. Nah, aku di sini pakai Apple Pencil yang generasi 1. Aku pakai Procreate buat gambarnya. Nah, pertama-tama kita harus pilih size buat kanvasnya. Aku biasanya sih pakai yang square aja biar kotak gitu teman-teman. Nah, udah gitu kita coba mulai ya. Aku biasanya pakai referensi warna yang sebelumnya aku pakai biar warnanya tuh sama kayak sebelumnya. Aku pakai yang waktu bikin YouTube sebelumnya ya teman-teman. Nah, aku di sini pakai brush Studio Pen. Aku biasanya mau pakai brush ini teman-teman. Aku style gambarnya emang gak yang gimana ya, yang banyak layer-layer atau banyak brush gitu. Biasanya aku gambar tuh simple aja. Jadi aku gambarnya pakai 1 brush gitu. Kalau enggak aku pakai 2 brush, gimana kebutuhan aja. Pokoknya enggak ribet sih, simple aja kalau gambar aku gitu teman-teman. Nah, kita bikin layer baru ya. Nah, pertama-tama aku mau gambar yang si cake itu. Aku bikin kotak dulu. Aku di sini pakai warna biru muda buat kuehnya. Nah, sambil aku gambar, aku cerita-cerita sedikit ya tentang apa ya enaknya. Mungkin cerita tentang perjalanan aku dikit-dikit gambar kali ya. Dari dulu aku tuh jujur suka gambar tuh dari waktu kapan ya, kayaknya dari waktu kecil deh. Dulu emang aku suka gambar-gambar gitu, tapi gambaran aku tuh ya biasalah gambaran kayak anak-anak TK pada umumnya yang gambarnya tuh gunung, terus udah gitu sawah, matahari, yang kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi kayak apa ya, kayaknya nggak berbentuk deh. Nah, seiring berjalannya waktu, dulu pas SMP apa SD? Oh, SD. Dulu SD aku suka main komputer. Nah, aku tuh suka ngulik-ngulik gitu, pengen coba gambar digital. Nah, aku coba pakai aplikasi Paint. Pasti kalian tahu kan, Paint yang gambar ala-ala kayak gitu. Nah, aku di situ gambar digital. Nah, aku bisa ngabisin waktu berjam-jam buat gambar pakai Paint itu. Walaupun hasilnya tuh nggak berbentuk gitu teman-teman, tapi aku seneng banget sama aplikasi itu. Nah, udah gitu pas zaman SMP aku seneng banget tuh nemu Corel ya, Corel Draw. Nah, di Corel itu aku kan seneng gambar rumah. Dari dulu aku seneng gambar rumah-rumahan gitu teman-teman. Nah, pas di Corel aku cobain tuh pakai gambar rumah-rumahan,
basicnya sih aku pakai vektor-vektoran kayak gitu teman-teman. Nah, aku berpindah dari Corel tuh semenjak aku kuliah. Nah, pas kuliah di situ aku dikenalin sama Adobe Illustrator. Di situ aku karena ada mata kuliahnya Adobe Illustrator, jadi aku belajar juga di situ Adobe Illustrator. Nah, awalnya aku diajarin basic-basic tentang vektor kayak gitu teman-teman. Tapi karena sebelumnya aku pakai Corel, terus ke Adobe Illustrator, aku ngerasa kayak nyaman karena toolsnya beda, kayak lebih luas gitu. Terus bikin vektornya juga lebih enak. Akhirnya aku jadi pakai Adobe Illustrator. Nah, dari situ aku coba-coba iseng ngegambarin semacam kayak tracing gambar gitu teman-teman. Sebenarnya bukan tracing gambar sih, lebih tepatnya kayak tracing foto gitu teman-teman. Jadi dari foto dijadiin untuk vektor. Nah, dari situ aku ngulik-ngulik terus. Nah, terus udah gitu hasil-hasil yang aku gambar itu aku posting di Instagram. Dulu tuh karena dulu waktu itu baru-baru mulai Instagram, terus aku bingung update apa ya. Aku lebih senang update kayak gambar-gambar gitu. Nah, dari situ muncullah kayak teman-teman aku komen atau apa gitu, kayak ih pengen dong dibikinin kayak gini pakai foto aku kayak gitu. Terus aku iseng-iseng juga aja sambil belajar, sambil aku bikinin kayak gitu. Lama kelamaan aku mikir kayak ternyata yang kayak gini tuh bisa untuk dijadiin ladang usaha. Terus akhirnya aku coba aja open order gitu. Ternyata banyak yang tertarik dan pengen untuk fotonya diilustrasiin sama aku. Nah, sambil ini aku mau tambahin list untuk bikin GIF-nya. Aku sengaja sih ini bikin listnya agak banyakan, soalnya bikin GIF ini tuh uploadnya tuh agak agak butuh waktu gitu teman-teman. Jadi nggak bisa cepet sehari upload langsung bisa muncul di Instagram. Jadi harus nungguin beberapa hari dulu baru di accept sama si pihak GIF-nya gitu. Jadi agak ribet juga sih. Jadi mending sekalian upload dan sekalian nanti masuknya juga jadi banyak gitu. Nah, aku lanjutin lagi ya nih sambil aku gambar. Terus tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai aku tadi jualan jasa ilustrasi wajah ya. Nah, dari situ akhirnya aku keidean untuk bikin ini teman-teman, untuk bikin produk dari hasil ilustrasi wajah itu. Aku bikin mug ilustrasi wajah, jadi di mug itu tuh bisa di press gitu. Nah, di press dengan hasil gambar atau foto apa aja bebas, pokoknya ya bisa di press gitu, jadi custom gitu. Nah, aku kan kepikiran jadi kayak wah ini jadi tambah tambah ladang usaha lagi menurut aku gitu. Terus lama-lama coba aja aku bikin satu sampel, terus udah gitu bagus juga ya ternyata. Lama-lama aku bikin jadi kepikiran bikin usaha mug ilustrasi. Nah, udah gitu aku namain juga, kan butuh nama ya. Nah, aku namain aja mug illustration waktu itu. Nah, aku coba buka open order gitu teman-teman. Setelah aku buka open order, ternyata lumayan hasilnya, banyak yang order. Dan banyak belajar juga sih dari jualan kayak gitu, dimana aku tuh tadinya kayak packingnya kayak gimana, terus kirimnya kayak gimana, jadi perdana banget dan aku banyak belajar di situ. Terus yang bikin aku senangnya itu adalah aku tuh dulu sempat sebelum kuliah tuh punya cita-cita pengen kuliah tuh bisa sambil ngasilin uang, jadi kayak kerja gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya aku kerja, aku kan nggak tahu ya, waktu pas kuliah aku bingung kayak aku harus kerja apa yang bisa aku bisa sambil kuliah tapi aku bisa sambil ngasilin uang. Nah, udah gitu aku jadi keinget kan dengan pikiran aku yang waktu itu. Akhirnya terwujud juga cita-cita aku itu karena gambar ini. Nah, udah gitu seiring berjalannya waktu
aku gambar-gambarnya tuh jadi apa ya, jadi seneng gambar-gambar, bikin karakter gitu teman-teman. Kayak gambar karakter aku sih mulainya dari karakter muka aku dulu, jadi aku seneng ya. Emang sih terdengarnya mungkin agak narsis ya, cuman kayak ya aku sih gambar apa aja yang aku suka aja gitu. Nah dari situ terus aku ngeliat kayak makin kesini aku suka cari referensi juga, kayak ngeliat ilustrator dalam negeri, luar negeri, kayak gitu-gitu. Terus aku ngeliat juga teman-teman sekitar aku, kayak aku ngeliat ternyata setiap orang tuh punya stylenya masing-masing, jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, jadi kayak semua tuh punya pasarnya gitu, punya targetnya masing-masing. Terus aku juga mikir kayak kalau misalkan aku selalu ngerasa kayak apa ya, ngerasa minder gitu ya, kayak gambaran aku bukan gambaran yang kayak realis atau yang proporsional kayak gitu kan. Jadi kayak terus aku orangnya pede abis juga sih, jadi kayak ya udah bodo amat lah gitu, gak mikirin apa kata orang. Maksudnya kayak ya udah, kalau mau gambar mah gambar aja, mau bagus mau jelek ya udah gambar aja gitu, aku tuh kayak gitu. Terus ya udah dari situ aku gambar lah terus nemu style juga. Aku nggak tahu ya, kayak apa ya, kayak ngalir aja gitu. Kayak tiba-tiba aku kan dulu tuh seneng sama gambarannya Dila Maharani waktu awal-awal. Aku ngeliat, aku suka banget gambar-gambar dia tuh dengan warna-warna yang apa, palet colornya tuh yang ceria, yang apa ya, pokoknya energi kayak gitu-gitulah. Terus udah gitu, nah aku tuh nggak tahu kenapa seneng banget sama warna pink, warna kuning, dan warna toska atau warna biru. Nah aku sih dari 3 warna itu aku selalu explore, kayak nggak tahu aku pengen gambar tapi gambarnya tuh harus pakai 3 warna itu. Nah lama-lama kelamaan aku kayak ngerasa kayaknya ini ciri khasnya aku deh kayaknya. Nah udah gitu sampai teman aku aja bilang kayaknya kalau misalnya ngeliat gambar teh ini pasti gambaran kamu ya, kayak gitu-gitu. Padahal aku tuh kayak nggak ngeniatin juga, cuman kayak emang seneng aja gitu gambar kayak gitu. Terus udah gitu bentuk-bentuk gambarnya juga nggak selalu apa ya, nggak selalu konsisten, kayak masih berubah-ubah juga. Mungkin kayak kalau manusia sih kayak mungkin lebih mencari jati diri kali ya, kayak gitu. Oh iya, aku mau jelasin juga nih, aku kan gambar ini pemindangan kayak buat embroidery gitu. Jujur aku tuh selain gambar aku suka juga nih menyulam kayak gini. Dulu tuh aku sempat ngeliat beberapa ilustrator yang gambarnya tuh di apa ya, dituangin ke sulam gitu. Aku dulu waktu itu nggak tahu namanya, istilahnya apa. Terus aku ketemu teman aku, dia ngasih tahu, bukan ngasih tahu sih, kayak dia tuh hobinya embroidery. Terus aku nanya, embroidery tuh yang menyulam gitu bukan sih? Terus gitu dia bilang iya, embroidery tuh kayak nyulam, kayak bikin sesuatu dari benang gini-gini. Terus aku ngasih lihat referensi yang aku suka gambar gitu, dan ternyata emang itu. Terus udah gitu aku dikasih tahu tempat beli bahannya, terus peralatannya. Terus akhirnya di situ aku pengen banget nyoba. Terus aku coba perdana, akhirnya apa ya, aku jadi kayak ngerasa aku seneng juga ya kayak gini. Jadi ibaratnya kayak pengalihan aku, kayak biasanya kan aku gambar digital terus. Nah kayak buat pengalihan biar mata aku tuh nggak ngeliat digital terus. Nah ini aku mau centangin nih gambar-gambar yang udah aku gambar. Akhirnya selesai juga gambar aku, teman-teman. Nah buat video selanjutnya aku bakalan kasih tahu cara gimana aku bisa bikin GIF. Maksudnya kayak gimana caranya aku bisa ngegerakin gambar aku. Tunggu ya di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih.